masuk. Masuk yuk. Masuk. Baik Bu, jadi untuk sekolah anak kolong ini, kalau boleh tahu Bu, siapa sih Bu yang mendirikan sekolah ini tuh Bu? Yang mendirikan itu almarhum papa saya, Bapak Paulus. Bapak Paulus sudah meninggal, jadi saya yang melanjutkan sampai sekarang. Kalau Ibu sudah lama mengajar nih Bu di sekolah anak kolong ini, apa sih yang membuat Ibu bisa bertahan mengajar di sini tuh Bu? Ya anak-anak aja yang buat ibu bertahan ya, karena mereka semangat. Mereka semangat belajar. Semangat. Mereka biarpun mereka kasarnya badung ya, tapi mereka semangat, punya semangat belajar yang tinggi. Meskipun hujan, mereka tetap semangat. Mereka semangat banget gitu. Itu yang buat ibu jadi lebih semangat, biarpun mereka juga sakit tetap sekolah mereka, jadi nggak ada, kalau libur pun juga sebenarnya mereka nggak mau, kalau bisa tuh terus sekolah, cuma kan tetap mereka harus ada istirahatnya. Kalau wayahnya sudah waktunya pulang, mereka nggak mau pulang, minta belajar sampai sore. Bu Era ngajar itu sampai 3:30, mulai dari 7:30 pagi sampai menyambung. Ya Bu, sekarang saya mau nanya tentang perasaan Ibu pribadi nih Bu. Apa sih hal-hal menyenangkan yang membuat Ibu bahagia lah untuk mengajar di sekolah ini tuh Bu? Yang buat ibu bahagia itu ya karena tadi itu yang ibu bilang, semangatnya anak-anak itu yang buat bahagia. Melihat anak-anak bisa ngikutin pelajaran ibu aja itu udah bahagia banget gitu loh. Itu yang buat bahagianya, karena anak-anak bisa ngikutin pelajaran ibu gitu aja. Ini situ mau belajar ya Bu? Mau belajar intinya, semangat belajar. Kalau tadi kita bicara tentang hal yang menyenangkannya nih Bu, kalau sekarang saya mau nanya nih Bu, kalau misalnya buat Ibu nih, ada nggak sih Bu hal yang tidak menyenangkannya Bu kalau mengajar di sekolah ini tuh? Kalau tidak menyenangkan itu nggak ada ya, happy aja. Di bawah happy aja ya? Di bawah happy aja. Di bawah happy aja. Di bawah happy aja. Jadi kalau bilang nggak bahagia, kalau nggak bahagia mungkin nggak sampai sekarang udah nggak ngajar kali ya. Nyatanya kan sampai sekarang ya happy aja ya. Justru kan dunia anak, dunianya bermain, dunianya ya seperti itu yang buat ibu happy, anak-anak happy. Terus nih Bu, kalau Ibu ngajar di sekolah tuh biasanya ada nggak sih Bu yang bantu-bantu Ibu gitu kalau mengajar? Nggak ada, ibu sendiri. Ibu cuma seorang diri doang gitu? Iya. Dari pagi sampai 3:30. Nanti setelah itu ibu koreksi, selesai jam 4:30, setelah itu ibu baru pulang. Tadi kan Ibu bilang sekolah ini kan didirikan oleh almarhum Bapak Ibu kan ya. Ibu ini berarti sebagai penerusnya kan ya. Nah, kalau misalnya untuk generasi-generasi yang akan mendatang nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu yang akan meneruskan Ibu sebagai seorang guru yang mengajar di sini? Semoga saja, harapannya sih ada ya. Harapannya ada ya Bu. Dan seperti ini Bu, ini kan sekolah ini kan diperuntukkan untuk anak-anak kolong ya Bu ya, seperti namanya sekolah anak kolong. Nah, apakah Ibu pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu Bu? Belum ada ya? Belum. Sekolah ini awalnya kan rencananya di tahun 2025 itu mau digusur rencananya. Justru nggak ada bantuan dari orang dinas sendiri, nggak ada solusi dari orang dinas. Jadi saya minta solusi, kalau mau dibongkar ya nggak masalah. Bedanya kan anak-anak tetap harus dapat tempat untuk belajar. Mereka kan penerus bangsa loh. Kalau digusur terus nggak ada tempat, anak-anaknya mau dikemanain? Ibu hanya bilang ke orang dinas waktu itu, ini anak-anak penerus bangsa.
mau dikemanain kalau sampai dibongkar anak-anak. Paling tidak kasih solusi. Jadi mereka tetap ujung-ujungnya ada solusi. Tapi ini lagi berusaha untuk cari teman biar anak-anak tetap belajar. Itu yang buat ibu lebih semangat, lihat anak-anak semangat. Jadi ibu ya berusaha untuk tetap bisa dapat tempat biar anak-anak bisa belajar seperti semua. Oke Bu, terus ini sekarang terkait anak-anak ini Bu, kalau misalnya mereka udah lulus dari sekolah ini, mereka itu larinya kemana sih Bu? Mereka ke sekolah dasar sampai mereka benar-benar diterima. Karena di sekolah sini, di sini banyak sekolah negeri, tapi usia tua semua, 13 tahun baru masuk kelas 1. Nanti sampai mereka benar-benar diterima, baru mereka pindah. Mereka kalau untuk ke swasta nggak mampu. Jadi mereka tetap berjuang untuk tetap bisa diterima. Itu sekolah ini tuh dalam kata lain tuh sebagai sarana untuk menunjang mereka untuk masuk SD gitu ya Bu? Betul. Oke, siap Bu. Kalau dari Ibu sendiri nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk anak-anak Ibu ke depannya gitu? Harapan ibu sih untuk anak-anak ke depan lebih baik lah ya. Setidaknya mereka bisa keluar dari kolong gitu. Mereka bisa menaikkan derajatnya sedikit lah gitu. Untuk bisa dapat yang lebih baik. Ya, amin ya Bu ya. Kakaknya juga ya. Bisa lebih sukses. Amin. Bisa. Kemudian nih Bu, untuk sekolah ini kan kalau bisa kita lihat kan tetap ada fasilitas ya Bu ya, kayak contohnya papan tulis, meja kursi, bahkan ada kipas angin juga ya Bu ya. Itu kan tentunya memerlukan biaya ya Bu ya. Nah itu keperluan biaya itu didapatkan dari mana tuh Bu? Ini sumbangan semua. Kursi semua ini kursi bekas. Papan tulis juga bekas, bantuan semua. Jadi nggak ada yang beli. Oke Bu, kalau misalnya listrik nih Bu kan pasti tiap bulannya ya, Iya. tiap bulannya kan di situ Bu. Itu pengeluarannya tuh Pribadi. pribadi, Iya. berarti dari Ibu sendiri ya? Iya. Baik. Jadi kalau ada yang untuk bersihin kelas juga itu kan harus dibayar. Ya paling ada misalnya ada anak-anak yang SPP itu dikumpulin untuk biaya kebersihan kelas. Kalau gurunya sendiri ya nikmati ya. Oke nih Bu, yang terakhir nih Bu dari saya ya Bu. Apa sih pesan Ibu sendiri untuk anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa ini Bu? Untuk generasi penerus bangsa, belajar lebih sungguh-sungguh untuk masa depan yang lebih baik. Kejar masa depan lah gitu ya. Jangan patah semangat, harus lebih giat lagi, tetap semangat. Baik Bu, mungkin sekian dulu dari kami ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Kak. Sehat terus ya Kak.